Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin muslimat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu, majlis yang memiliki keutamaan, majlis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika kita mendatanginya seolah-olah kita sedang mendatangi taman-taman surga. Semakin sering kita ke majelis ilmu, maka semakin dekat jarak antara kita dengan surga atau jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu, maka dengan perjalanan tersebut Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semakin sering seorang muslim meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, maka semakin mudah dan dekat jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu dan majlis-majlis ilmu. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan atas uswah dan qudwah terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya yang setia dengan ajarannya, umatnya yang bersemangat untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita kelak nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surga tertinggi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan dan keutamaan yang diperoleh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat bagaimana keagungan akhlak Nabi, ya, bisa melihat bagaimana luhurnya budi pekerti Nabi alaihi salatu wasallam yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kaum Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita memuji akhlak Nabi, ya, memuji akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Allah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang agung. Ya, oleh karena itu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk mencontoh akhlak Nabi. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, bahagia ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ada contoh terbaik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian itu di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh Rasul tauladan terbaik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang menginginkan keridhaan Allah, siapa yang menginginkan jannah, balasan yang baik dari Allah dan kebahagiaan di hari akhir. Kita contoh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, keutamaan para sahabat dahulu, mereka bisa langsung mencontoh Nabi dengan melihat perilaku Nabi, dengan melihat bagaimana ibadah-ibadah Nabi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam kata
hendaklah kalian sholat sebagaimana melihat aku sholat. Apa yang dilakukan sahabat? Ingin sholatnya benar, ingin sholatnya baik, datang ke masjid melihat bagaimana sholatnya Rasul, ya bagaimana takbiratul ihramnya Nabi alaihi salatu wassalam, seberapa tangannya diangkat, di mana letak ya, kedua telapak tangannya ketika bersedekap, ya, bagaimana rukuknya Nabi alaihi salatu wassalam, duduk di antara dua sujud maupun duduk tasyahudnya. Para sahabat bisa langsung melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi katakan khudhu anni manasikakum, dalam manasik haji itu kalian ambil dariku, ya bukan dari yang lain, ambil, artinya sesuai yang diamalkan oleh Nabi. Para sahabat dulu datang ikut haji bersama Nabi, melihat bagaimana tawaf Nabi, ya, melihat bagaimana sahihnya Nabi, melihat bagaimana bahkan Nabi berkorban sampai memotong hewannya pun mereka melihat cara-cara Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Budi pekerti yang luhur dan akhlak mulia Nabi alaihi salatu wassalam semakin membuat mereka yakin akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka semakin cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kecintaan mereka sangat besar, bahkan melebihi kecintaan diri mereka atas dirinya sendiri. Ya. Maka lihat ketika salah seorang sahabat diikat, disiksa dan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, apa yang ditawarkan oleh mereka? Mau tidak? Ya. Engkau kami lepaskan, biar Muhammad yang ganti. Ya. Artinya engkau kami lepaskan. Yang berada di tempatmu seperti ini adalah Muhammad. Ya, maka dengan tegas sahabat tersebut mengatakan, ya, berapa kali pun ruhku dicabut, berapa berat siksaan dan keras rasa sakitnya kalian timpakan kepadaku, ya, itu lebih aku cintai dibandingkan satu duri yang menusuk kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat dengan langsung dengan mata mereka bagaimana kejujuran Nabi, ya, baiknya tingkah laku, tingginya akhlak, sehingga mereka betul-betul yakin bahwasanya mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam adalah jalan keselamatan. Nah, kenikmatan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para sahabat, di mana mereka ketika rindu dengan Rasulullah bisa datang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka galau dengan permasalahan dunia, bisa langsung minta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Itu keutamaan mereka. Kita sebagai umatnya tidak memiliki keutamaan tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat sebagai sahabat Nabi karena mereka memang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena bisa jadi kalau orang model keimanannya seperti kita, ya, hidup di masa Nabi pun yang khawatirnya bukan menjadi sahabat Nabi. Takutnya kita bareng Abu Jahal, takutnya kita bareng orang-orang munafik yang ada di Madinah. Karena kecintaan yang besar kita kepada dunia masih begitu besar, sehingga tidak akan sanggup untuk berjuang sebagaimana sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak akan sanggup sebagaimana Abu Bakar yang banyak hartanya untuk membeli budak-budak yang disisa oleh tuannya ketika mereka masuk Islam. Kita tidak akan sanggup sebagaimana Umar, sebagaimana Utsman atau sahabat-sahabat lain seperti Mus'ab bin Umair, yang dia dalam keadaan mewah, paling dimanjakan oleh orang tuanya. Lalu ketika mendapatkan hidayah, dia masuk Islam
mencintai Nabi SAW disedot oleh orang tuanya, subsidi, ya, kenikmatan itu sampai dia harus menahan haus, padahal sebelumnya dia berada dalam keadaan nikmat senikmat-nikmatnya bangsawan muda dari kalangan Quraisy. Ya. Demi agamanya, ya, demi dekat dengan Nabi SAW, dia rela hijrah dari Makkah ke Madinah dengan tanpa membawa apapun. Berperang dengan Nabi SAW di dalam perang Uhud. Ya. Dan apa yang terjadi ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat tidak mendapati satu pun kain yang bisa menutupi seluruh jenazah Mus'ab bin Umair. Hanya ada satu helai kain yang kalau dipakai untuk menutup kepalanya, kedua kakinya terbuka. Kalau ditarik untuk nutupin kakinya, wajahnya yang terbuka. Maka Rasulullah SAW yang mengatakan kepada para sahabat, "Watu biha ra'sahu waj'alu ala rijlaihi al-khir." Kalian tutupi mukanya dengan kain tersebut, tutupi kepalanya dengan kain tersebut. Sedangkan bagian kakinya yang terbuka, tutupilah dengan rerumputan al-khir, rerumputan yang paling. Dikuburkan Mus'ab bin Umair di dalam keadaan seperti itu. Padahal Nabi ingat betul bagaimana ketika di Makkah dahulu, ketika Nabi SAW menguburkan jenazah seorang pemuda yang benar di dalam iman, yang membuktikan kecintaannya kepada Islam, maka Nabi SAW waktu itu menangis lalu mengatakan, "Ma itu di Makkah ahsana lama wala arafahullah wala an'ama nikmat bin Mus'ab bin Umair." Nangis Nabi SAW melihat kondisi jenazah Mus'ab, dan Rasul katakan, "Dulu ketika di Makkah, tidaklah aku lihat seorang pemuda yang lebih halus kainnya, lebih rapi rambutnya, lebih banyak kemewahannya dibandingkan Mus'ab bin Umair. Namun dia tinggalkan semua itu, bahkan dia mati gugur di jalan Allah dengan tidak memiliki harta apapun." Itu keyakinan para sahabat. Tapi itu kita khawatir, ya, kalau hidup di masa itu bukan bersama para sahabat, saking besarnya kecintaan kita kepada dunia, kurang besarnya iman kita. Jadi walaupun para sahabat mendapat kenikmatan dari Nabi SAW dan hal-hal yang lain, di sisi lain mereka juga ujiannya besar. Kita ditakdirkan oleh Allah tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Hidup di masa ini walaupun banyak godaan, walaupun fitnah cobaan itu ada, tapi jauh dibandingkan fitnah yang dahulu dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim. Dan ketika kita ingin bersama Nabi alaihi salatu wassalam, ingin bersahabat dengan Nabi, ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sesuatu yang mustahil bagi kita. Kalau kita ingin bersahabat dengan Nabi di dunia, Nabi telah wafat belasan abad yang lalu. Jasad beliau telah terkubur, tetapi kesempatan untuk bersahabat dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi, dekat dengan Nabi, bisa ngobrol dengan Nabi alaihi salatu wassalam, masih terbuka sangat luas bagi kita. Siapa yang ingin bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam di akhirat, di surga, maka pintu untuk menuju ke sana Allah buka dengan sangat lebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW sebutkan amalan-amalan yang bisa menjadikan posisi kita di akhirat di surga nanti dekat dengan Nabi. Amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan Jannatul Firdaus, karena Nabi alaihi salatu wassalam ditempatkan oleh Allah di surga Firdaus. Dan ini merupakan surga yang paling tinggi.
Dan surga itu semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar pula kenikmatannya. Maka Nabi SAW katakan kepada kita, ya, kepada umatnya, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, minta sekalian itu surga yang tinggi. Minta al-firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena firdaus merupakan surga yang paling tinggi dan paling tengah. Dan disitulah kelak Nabi alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah, yaitu firdaus, surga firdaus. Dan orang-orang seperti kita, ya, tetap harus bersemangat di dalam meminta firdaus. Walaupun mungkin kita lihat keimanan kita sangat lemah, ibadah kita jauh, ya, namun kita bisa berdoa meminta kepada Allah dengan kesungguhan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga firdaus. Meminta kepada Allah sabar, ketetapan hati dan keistiqomahan iman, agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sebaik-baik keadaan, sehingga kalau kita dipertemukan oleh Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tentunya kita sangat berharap ditempatkan oleh Allah dekat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah menyebutkan ada sebab-sebab yang sebenarnya sebab-sebab ini yang disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi alaihi wasallam di dalam hadis-hadis. Siapa yang melakukan sebab-sebab ini, kelak dia bisa murafaqatun Nabi, bisa membersamai, bisa dekat dengan Nabi alaihi wasallam di surga tertinggi, di surga firdaus. Apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, taat kepada Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi wasallam lakukan. Jangan malu, jangan gengsi. Ada orang malu ikut sunnah Nabi. Ingat balasannya itu firdaus, balasannya surga, balasannya kedekatan kita nanti dengan Nabi alaihi wasallam. Maka baca Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Apa perintah Allah di dalam Al-Quran? Baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kitab hadis banyak. Para ulama dahulu mencari satu hadis, menyiapkan bekal yang banyak, disiapkan perbekalannya, disiapkan untanya, berbulan-bulan melewati padang pasir. Sekarang alhamdulillah dengan modal yang sedikit, hanya dengan beberapa puluh ribu, kita bisa terbeli kitab hadis. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Ingin mengetahui lebih dekat dengan Nabi alaihi wasallam, baca kitab Syama'il Muhammadiyah yang juga sudah diterjemahkan. Bahkan sudah disyarat, dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala punya kitab, ya, Syarah Syama'il Nabi, juga sudah diterjemahkan. Kita tahu bagaimana akhlak Nabi, bentuk fisik Nabi alaihi wasallam maupun sifat-sifat khuluq, ya, akhlak Nabi alaihi wasallam. Tidak sesulit orang-orang dahulu. Kita bisa mempelajari akhlak dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita bisa mempelajari ibadah Nabi dari hadis-hadisnya, dari kitab Bulughul Maram, dari Umdatul Ahkam, atau kitab-kitab yang lain. Baca. Apa yang kita dapat dari hadis Nabi berupa perintah, kita lakukan perintah tersebut. Apa-apa yang terdapat di dalam hadis Nabi itu dilarang oleh beliau, jauhi. Wa ma atakumur
Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang datang dari Rasul, khudhu, ambil. Karena yang datang dari Rasul pasti benar. Selain Rasul bisa benar, bisa salah. Siapapun itu, sampai ulama sekalipun, imam sekalipun, manusia selain Rasul tidak ada yang maksum. Bahkan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ya terkadang keliru karena tidak ada yang maksum selain para nabi. Oleh karena itu dahulu Imam Malik bin Anas bin Malik, kita kenal dengan Imam Malik karena beliau muassis pendiri mazhab Maliki. Beliau katakan apa? Kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuqra illa sahibu hadzal fadl. Di Masjid Nabawi, beliau rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah, katakan kepada umat, semua siapapun itu yang namanya manusia, yukhadu min kalami wa yuqra, perkataannya bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dari Nabi alaihi wasallam pasti benar. Yang dilarang oleh Nabi alaihi wasallam pasti buruk. Itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Itu adalah konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus yakin tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan mengikuti jalan yang dahulu ditinggalkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ketika kita sudah meyakini wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka semua yang dilarang oleh Rasul pasti adalah keburukan yang berujung kepada kecelakaan, kalau tidak di dunia, di akhirat. Ini sesuatu yang wajib untuk kita imani. Dan Nabi alaihi wasallam alhamdulillah sudah menjelaskan segala sesuatu yang baik kepada kita, telah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan Nabi alaihi wasallam juga telah menjelaskan perkara-perkara yang buruk yang bisa mendekatkan seseorang kepada adab, dan telah menyuruh kita untuk menghindari dan menjauhi hal tersebut. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul ikuti, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Walaupun mungkin di mata kita waktu itu belum melihat keburukan hal tersebut, kenapa Nabi larang? Sudah ditinggalkan. Walaupun belum terpikir, belum masuk di kepala kita, kenapa Rasulullah larang hal itu? Tinggalkan. Ketika memang hadisnya sahih, sunnah dari Nabi SAW jelas menjelaskan hal tersebut, tinggalkan. Ini ketaatan yang benar. Ini modal pertama supaya kita dekat dengan Nabi nanti adalah taat kepada Nabi alaihi wasallam. Di dalam berucap, Nabi sudah memberikan kaidah bagi seorang muslim, falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Itu saja kaidah di dalam berbicara. Katakan yang baik atau diam. Jadi ketika kita hendak berbicara, mikir dulu, karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengingatkan tentang lisan itu, sebelum dikeluarkan, diucapkan oleh lisan, apa yang ada di hati kita itu masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah diucapkan, ucapan itu yang mengendalikan kita. Maka berpikir dulu, ini baik atau tidak, ini bermanfaat atau tidak. Kalau baik, maka kata Nabi, falyaqul khairan, katakan hal tersebut baik. Kalau buruk, walaupun kita senang mau ucapin, ingat kata Nabi, Nabi yang melarang kita dalam berucap yang baik, atau diam itu lebih baik daripada berucap yang buruk. Begitu pula sabda Nabi yang lain.
memerintahkan wa ahibban nas ma tuhibbu li nafsik takun mukminan. Hendaklah kau mencintai orang lain, mencintai manusia lain sebagaimana kau mencintai dirimu, maka kau menjadi mukmin yang sebenarnya. Maka sebesar apa kecintaan kita kepada saudara kita, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman, maka seperti itulah seharusnya kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Artinya ketika alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, diberikan oleh Allah kemudahan untuk dapat menghidupkan masjid, sholat berjamaah, harus ada di dalam hati kita kesedihan melihat saudara-saudara kita yang di waktu sholat, di waktu adzan berkumandang tidak terpanggil ke masjid. Kasihan. Ini cerita kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, Ahlus Sunnah itu adalah arhamun nas bin nas, orang yang paling penyayang kepada manusia. Jadi ketika kita katakan ini haram, ini menyelisih sunnah, bahkan ini bid'ah yang diadakan, karena besarnya kecintaan kita, supaya mereka tidak jatuh kepada keharaman, supaya mereka tidak jatuh kepada penyelisihan terhadap sunnah Nabi, supaya mereka tidak jatuh kepada ibadah, bahkan terkadang itu mengeluarkan biaya yang banyak, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hal itu terkadang sering dipahami, bahwasannya kita itu ekstrim, kita itu enggak hikmah dan seterusnya, suka nyalah-nyalahin,